Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal ikhwa wal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita masih dalam edisi Sayyidina Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, untuk mendedikasikan, untuk lebih mengenal siapa cucu Rasulullah tersebut melalui revolusi beliau yang kekal abadi hingga saat ini. Kita telah sampai di sebuah pembahasan bahwa Al-Husain tinggal di Makkah, mengkaji apa yang harus dilakukan, berdatangan orang-orang penting memberikan nasihat kepada beliau. Ada di situ Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, ada saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, ada Abdullah bin Zubair, ada juga Abdullah bin Umar, anaknya Khalifah kedua Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Semuanya karena mereka juga orang-orang yang dipaksa oleh pihak klan Bani Umayyah untuk memberikan baiat. Orang-orang yang kaliber tersebut, sosok senior dari para sahabat Rasulullah tersebut, juga tabi'in, orang-orang itu dipaksa untuk memberikan loyalitas kepada klan Bani Umayyah. Sedangkan Yazid, pemuda, umur 32 tahun ketika memimpin, dipaksa untuk mengikuti gaya hidup apa yang ada dalam benak seorang pemerintah seperti Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb dari klan Bani Umayyah. Dan kerajaannya itu berkepanjangan terus sampai 100 tahun, hampir 100 tahun, atau yang lebih dikenal dengan Alf Syahr, 1000 bulan masa pemerintahan dinasti Umayyah tersebut. Akan tetapi ada transisi perubahan dari anak keturunan Muawiyah, lalu diambil setelahnya dari keluarga Marwan. Adu Marwan, klan Bani Umayyah, tapi dari keluarga Marwan ibn Hakam. Habis itu ada Abdul Malik ibn Marwan dan keturunan-keturunannya sampai 1000 bulan atau 80 sekian tahun, hampir 100 tahun. Setelah itu digantikan oleh klan Bani Abbas. Lagi-lagi setelah klan Bani Umayyah naik, di situ ada kubu yang ketiga, yaitu klan Bani Abbas. Bani Abbas juga masih ada hubungan silaturahmi atau hubungan darah biologis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kekerabatan dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena Abbas, keluarga Bani Abbas, dari Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, klan dari Bani Hashim. Akan tetapi dari putra beliau yang namanya Abbas, keturunannya membuat sebuah pemerintahan, akhirnya terbentuk klan baru. Supaya kita tidak lebar, kita kembali ke revolusi Imam Al-Husain. Dan Imam Husain berada di Makkah, mulai berdatangan surat menyurat orang-orang Kufah. Di situ ada Syabas ibn Rabi' al-Tamimi memberikan suratnya, dibawakan puluhan surat mewakili dari orang yang dikirimkan oleh Syabas. Ada juga Habib ibn Mudhahir al-Asdi, ada juga di situ Muslim ibn Aus saja. Mereka semuanya mengirimkan surat. Sebagian dari mereka, sebagian besar akhirnya khianat dengan apa yang mereka telah tulis kepada Al-Husain. Sebagian kecil dari mereka yang tetap langgeng dan mengikuti apa yang mereka telah surati Al-Husain. Dan karena surat itu Al-Husain beranjak meninggalkan Makkah. Dan yang dilakukan Al-Husain selama di Makkah setelah mengkaji dan lain sebagainya, begitu banyak surat yang masuk. Dikatakan bagi orang yang mengkaji sejarah bahwa Al-Husain menerima ribuan surat, tidak kurang dari 10.000 bahkan 12.000 surat. Tidak hiperbolakah kalau kita kaji bahwa ada orang pengikut klan Bani Hashim dari Basra, dari Kufa, dari Madain, dari Mesir, dari Yaman, semuanya serba mengirimkan suratnya, memberikan loyalitas dan mengundang Al-Husain. Bahasanya mengatakan laisa alaina dhimam, laisa alaina imam, tidak ada kami pemimpin, tidak ada sosok yang layak dari kau. Dan memang betul apa yang dikatakan mereka, bahwa umat ini siapakah yang lebih layak untuk
mengatur dan memimpin umat ini kecuali daripada keluarga Rasulullah tersendiri, cucu beliau tersendiri yaitu Al-Husain. Akhirnya Al-Husain setelah mengkaji tidak senonoh tiba-tiba percaya dengan apa yang mereka tulis. Ketika beliau di Makkah, beliau mengirimkan orang terpercaya dari keluarganya. Hada siqati min ahli baiti. Ini adalah orang kepercayaanku dari pihak keluargaku, dari klan Bani Hashim, yaitu sepupu beliau, anak daripada Aqil bin Abi Thalib, yang bernama Muslim ibn Aqil. Delegasi beliau dikirim untuk melihat realita, melihat aktual wujud mereka di sana, apakah betul sesuai dengan apa yang mereka tulis kepada Abi Abdullah Al-Husain. Akhirnya Muslim beranjak meninggalkan kota Makkah, dikirim oleh Al-Husain untuk melihat situasi dan sikon bagaimana keadaan Kufah, bagaimana keadaan orang-orang yang telah tanda kutip memberikan loyalitasnya kepada Al-Husain. Berangkatlah Muslim di pertengahan bulan Ramadan dan sampai masuk di Kufah pada tanggal 5 Syawal. Ketika sampai di Kufah pada tanggal 5 Syawal, mendapati orang-orang Kufah seperti apa yang mereka berikan dalam surat mereka kepada Al-Husain. Muslim mulai mengkaji, melihat, masuk ke rumah orang-orang pembesar yang ada di Kufah. Masuk ke rumahnya Mukhtar ibn Ubaidah As-Saqafi, yang dikenal dengan Mukhtar As-Saqafi. Masuk ke rumahnya Sulaiman ibn Sirt, masuk ke rumahnya Hani ibn Urwah. Dan kajian kita selanjutnya yang berkenaan tentang revolusi Al-Husain, bagaimana apa yang dilakukan oleh Muslim di Kufah dan lainnya, dan sampai pada akhirnya apa yang dilakukan Muslim kepada Al-Husain sehingga Al-Husain beranjak meninggalkan kota Makkah. Itu akan kita bahas di perjumpaan selanjutnya. Ikutin terus kajian ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.